dari hasil perundungan gue termasuk yang tidak menyangka kok gue bisa gitu. Jadi lu tuh sebenarnya lu tuh pribadi yang pendiam ya? Sangat-sangat pendiam, pemalu itu waktu gue masih sekolah. Tapi ternyata gue punya, ini hobi gue kan, tapi kontradiksi sama hobi gue. Itu mungkin bisa menjadi alternatif Anda untuk hasil bisa diterapkan pada sekolah-sekolah pada jenjang yang lebih rendah. Apakah pengangkut untuk selanjutnya dibawa ke ruang pendidikan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Selamat malam ya. Selamat malam aja. Jadi ini edisi sebenarnya edisi kedua sih. Jadi di channel gua itu ada yang namanya playlist ngobrol. Iya. Dan ini konten kedua ngobrol setelah sebelumnya itu pernah juga diisi sama salah satu aquascaper Bangka Belitung. Oh, berarti ini yang kedua. Ini yang kedua. Dan kenapa yang kedua ini gue datengin Revo? Sebenarnya buat teman-teman di TVRI Bangka Belitung itu udah nggak asing sama Revo. Jadi Revo itu apa ya? Posisinya reporter. Terus enggak, kalau tugas aslinya reporter. Tugas aslinya reporter. Oke, sip. Cuma dikarenakan TVRI Bubble harus multi talent, jadi Revo banyak juga handle kegiatan yang harus dia gelutin. Yang terakhir ini karena kita ini kan kita ini di tahun baru 2021. Dan tentunya tahun-tahun belakangan ini banyak banget hal-hal yang kita sama-sama lakuin ya, khususnya Revo nih. Satu hal yang misalnya sebelum kita ngobrol lebih dalam nih, gue cuman mau apresiasi nih, di bulan Desember itu kan kita ada pilkada serentak. Pilkada serentak itu kita di TV, di TVRI Bubble itu kan tanggung jawab buat nyebar ke beberapa titik ya. Dan gue apresiasi banget Revo sama timnya di Belitung karena itu ada pilbub. Berarti Kang Farul terjun juga kemarin? Aku terjun juga. Ya? Aku di Belitung, di Bangka Selatan. Di Bangka Selatan, oh. Aku di Bangka Selatan, timnya itu ada Fauzan sama Tri sama Reno. Dan kita juga kirim berita sesuai dengan instruksi produser Pak Dedi waktu itu buat ngirim berita. Kita lihat banget progresnya liputan berita pilkada itu, dan salah satu yang disorotin adalah Belitung Timur. Iya. Dan itu lu di situ ya. Kenapa tuh? Kenapa banyak kesalahannya? Enggak. Apresiasi kan judulnya itu apresiasi. Iya. Kenapa? Alhamdulillah karena memang di sana ada live cross dari lokal ke ini ya. Iya, dan itu merupakan live cross pertama TVRI Bubble di luar kantor. On the spot. On the spot. Ya. Jadi Soliton ini merupakan cita-cita sih Kak ya. Karena Jadi udah lama banget pengen kita bisa live on the spot gitu kan. Dan dari semenjak berdiri ternyata belum kedapetan gitu ya. Betul. Belum mendapatkan jatah dari pusat, dan alhamdulillah kemarin sebelum pilkada tanpa disangka-sangka kita dapet dan disyukuri. Alhamdulillah. Akhirnya bisa ngewarnain layar kaca juga ya. Sebenarnya banyak yang pengen gue tanyain sama Revo tentang kegiatan-kegiatan Revo, khususnya waktu pandemi nih ya. Jadi Revo ini banyak banget terlibat di banyak program, ada talk show Dialog 21, Revo juga jadi hostnya. Kalau di TVRI Bangka Belitung tuh ada banyak jenis mata acara sih yang bisa ditonton sama pemirsanya di rumah gitu kan. Karena ada program edukatif, ada program eksplorasi tentang wisata juga, ada sport. Lu sendiri lebih ngisi di konten apa aja tuh TVRI Bangka? Kalau gua gini, kalau gua kan di berita ya. Di berita ini kan ada beberapa mata acara. Ada Desaku, ada Inspirasi, ada Dialog 21, terus ada arena olahraga. Nah kebetulan kita itu kan dibagi-bagi tuh, dibagi-bagi buat kita ada 4 orang kan di berita. Jadi satu orang itu dibagi untuk mengkoordinatorkan lah salah satu mata acara. Kebetulan gua kebagian di Dialog 21 dan juga sering ikut potret sama arena olahraga. Jadi yang intensnya di 3 program itu sih. Ini
tahun keberapa lu di TV, di broadcast? Di broadcast, gue masuk TVRI Bubble itu tahun 2017 akhir. 2017 akhir. 2017 akhir itu pertama kan masuk jadi penyiar ya, penyiar berita. 2 bulan penyiar berita, habis itu kan langsung masuk ke bagian pemberitaan. Di situ tanggung jawabnya bertambah juga, harus liputan juga, harus bikin paket juga kan. Jadi kalau sekarang udah mau masuk ke tahun ketiga ya. Tahun ketiga. Udah apaan aja tuh yang lu dapat dari 3 tahun? Dari 3 tahun itu. Nah. Kalau yang dapat pasti banyak banget. Iya. Yang dapat pasti banyak, artinya yang terpenting itu kan, yang paling gua syukurin itu gua bisa masuk ke pekerjaan yang profesinya itu sesuai dengan katakanlah passion ya. Passion. Jadi berarti passion lu bener di sini banget ya? Yang gue rasain kayak gitu. Jadi artinya gue enjoy dan menikmatin lah ya profesi gue sekarang sebagai reporter gitu kan. Jadi kalau ditanya tentang selama 3 tahun ini yang gue dapat pasti banyak. Karena kita itu kan selama setiap hari itu kan pasti belajar terus. Dari gue yang belum bisa apa-apa gitu kan, sekarang alhamdulillah ada sedikit ilmu yang bisa gua banggakan lagi. Siap. Sedikit tapi masih mau dieksplor lagi gitu ya? Pasti. Karena kalau kita misalkan lihat kita ini kan harus apa ya? Kita jangan merasa cepat puas. Benar. Jadi kita harus melihat orang yang lebih dari kita. Tujuannya biar kita bisa mengupgrade diri aja. Dari sekian banyak mata acara di TVRI, yang paling lu sukain dulu deh? Yang paling gua suka itu dialog. Iya, pasti tanya kenapa gitu kan. Pastilah. Kenapa itu gua nggak tahu ya, ini kebetulan atau enggak. Jadi dari sejak SMA, bukan SMA lah, SMP ya. SMP, apalagi waktu udah muncul yang namanya news channel kan, apakah itu TV One atau Metro TV, Kompas TV dan sebagainya. Jadi gua itu di rumah itu paling seneng nonton itu nonton acara talk show. Tapi talk show-nya itu bukan talk show yang apa namanya, yang apa sih namanya? Gue lebih seneng itu talk show yang kayak politik. Lebih serius ibarat kata ya. Serius. Jadi package-nya tuh bukan yang informal yang ada musik, ada segmen per segmen penuh dengan. Jadi lebih serius. Serius sih enggak ya, karena yang bilang politik kita serius itu orang bodoh ya. Oke. Karena politik ini kan lelucon ya. Benar. Itu dia. Tapi enggak lah, bukan yang serius. Jadi yang lebih yang temanya itu tema-tema hukum, politik dan sosial. Lebih ke temanya sih. Oke. Berarti itu yang sampai dengan sekarang lu coba gelutin juga ya? Nah itu dia kenapa gue pas masuk ke TVRI, kenapa gue suka garap dialog, karena memang sebelumnya itu gue sudah suka nonton dialog gitu. Dari sekian banyak episode dialog yang lu jalanin, yang paling berkesan tuh yang mana? Yang paling berkesan itu masuk kategori gini. Yang berkesan itu itu kan macam-macam ya. Berkesan narasumbernya. Betul. Berkesan temanya. Oke, tapi lo dapat ada sesuatu yang baru nih ternyata, atau dapat pencerahan lah dari ini yang paling gua merasa bersyukur ya. Selama garap dialog itu gua bisa berbincang itu dengan tokoh-tokoh penting lah. Kalau tingkat daerah mungkin udah sering ketemu ya. Betul. Tapi ternyata gue punya kesempatan, walaupun kita di stasiun daerah, gue pernah dialog sama wakil ketua KPK. Wakil ketua KPK Pak Saud Sitomorang. Terus sama ketua Komnas HAM. Nah, gue itu kalau misalkan narasumber yang kayak gitu kan artinya kan pembicaraan yang kita lakukan sama dia kan juga akan beda dan akan lebih puas lah gitu. Oke. Balik lagi ke tadi pertanyaan yang pertama. Justru kalau misalnya gue ngelihat tadi bukan beban aktivitas lo, tapi dari cara lo handle program dialog, dari bintang tamu ataupun narasumber yang lo sering temuin di dialog, itu kan bukan orang sembarangan. Dan lo juga
prepare dong, well prepare kan, harus ngadepinnya kan. Tapi justru itu yang lu suka dibanding program-program yang lain gitu ya, yang feature, yang dokumenter atau yang seperti apa, lu lebih suka ke dialog gitu ya. Jadi karena lu terlibat juga kan di sport, terlibat juga di feature yang kayak program desa aku terlibat juga. Iya, karena itu lebih ke yang gua suka ya. Artinya kan gini, misalkan gua dialog itu kan misalkan tentang membahas tentang kayak kemarin tuh misalkan tentang peningkatan jumlah kasus COVID misalnya. Oke, yang terbaru tuh. Yang terbaru. Di mana? Yang di studio. Oh, oke. Studio. Terus juga masalah misalkan isu tentang UMR. Isu tentang UMR, terus juga tentang bencana. Nah, itu kan sebenarnya itu kan tema-tema ataupun materi-materi yang juga gua liput. Karena kan gua liputan juga kan. Betul. Nah, jadi kayak yang linear aja. Cuma gua memperdalamnya di dialog dengan narasumber yang lebih banyak dan pembahasannya juga lebih komprehensif gitu dibandingkan kita liputan kan cuma sedikit doang yang kita bahaskan materinya gitu. Jadi buat teman-teman di rumah yang tahu TVRI Bubble, ya seperti halnya TV-TV yang lain gitu kan. Jadi ada program yang memang dia dihandle sama program, ada memang program yang lebih condong ke pemberitaan gitu ya. Kayak apa sih, current affair gitu ya. Jadi lu lebih ke arah pemberitaan lah gitu. Kalau misalnya lu lihat channel gua nih teman-teman, pasti di situ ada banyak banget program yang gue terlibat juga di situ. Kayak misalnya ada program talk show Studio 21, terus ada program bedagang, ada program musik. Nah, kalau yang program-program kayak gitu ahlinya yang Fadul ini. Kalau gue angkat tangan. Enggak juga sih. Dan memang program yang dibikin Kang Farul ini, jadi ini bukan cuma kata gue ya. Oke. Tapi semua hampir semua yang ada di TVRI Bubble itu betul-betul mengapresiasi, dan yang dibikin Kang Farul ini dia kayak yang memang tersistematis gitu. Jadi sebenarnya kita ngomongin masalah dia ya. Enggak, ini serius. Iya. Jadi memang Kang Farul ini udah Oke, sip. Ini kayak gua cut deh nanti. Enggak, jangan di-cut dong. Iya. Oke, kita balik ke lu deh. Ini kan perjalanan kita 2020 sampai dengan sekarang 2021 nih. Panjang banget lah ibarat katakan. Tapi kalau misalnya lu ngelihat dari sisi profesi lu sebagai jurnalistik juga, sebagai host atau presenter juga dan lain sebagainya. Intinya kita yang masih muda di broadcast lah gitu ya, masih banyak nimba pengalaman. Lu ngelihat perjalanan 2020 sampai 2021 itu seperti apa? 2020 sampai 2021 ya. Jadi 2020 ini memang beda. Itu kita semua merasakan lah. 2020 benar. Ini kebetulan kita dapat cobaan berat, masa pandemi gitu kan. COVID-19 yang gue inget banget itu munculnya itu awal tahun. Jadi tapi kita masih belum aware waktu itu ya, kita masih syuting juga, masih ini kan. Jadi waktu itu kasus COVID pertama di Indonesia itu kan munculnya kalau nggak salah bulan Februari. Tapi di Bubble masih biasa-biasa aja. Dan waktu itu kita masih sempet bulan Februari itu gue inget gue masih berangkat ke Belitung. Di Februari awal 2020. Februari awal berangkat ke Belitung. Jadi itu garap apaan tuh? Itu waktu itu dialog sama inspirasi. Iya. Jadi gue ingat banget waktu itu, waktu berangkat itu kita masih biasa-biasa. Tapi di Belitung ternyata di Jakarta itu kasus sudah mulai rame. Jadi pas pulang ke Belitung kita udah mulai diterapin yang namanya protokol kesehatan. Jadi berangkat sama pulang itu kita beda banget. Kita harus pakai masker, kita harus dicek suhu tubuh dan sebagainya. Nah, jadi nah itu awal ya kan? Februari ya? Awal COVID masuk. Pulang dari sana kan ternyata sampai sekarang COVID ini belum berakhir kan? Dan dari sepanjang perjalanan itu ternyata kita sebagai orang yang kerja di media itu ternyata mau tidak mau di mana sebagian orang itu
harus bekerja dari rumah, Betul. mereka harus sekolah dari rumah, tapi ternyata ada sebagian profesi yang tetap harus menjalankan profesinya, termasuk bener. kita sebagai jurnalis. Kita harus tetap turun ke lapangan. Ya, jadi di situ sebenarnya kalau mau jujur, awal-awal COVID itu masuk ya, apalagi semua instansi itu kan sudah mulai WFH. Artinya kan pemerintah sudah mulai melakukan langkah-langkah antisipasi. Artinya virus itu ada dan virus itu menakutkan pada saat itu. Nah, ketika kita yang berprofesi sebagai jurnalis yang harus masih tetap turun ke lapangan, yang masih harus bahkan kita beberapa waktu itu harus melakukan liputan di di tempat-tempat yang resiko tinggi. Kayak misalkan rumah sakit dan wisma karantina lah gitu. Dan itu liputan tentang COVID juga. Liputan tentang COVID. Jadi kita nggak bisa memungkiri. Kita juga waktu itu takutnya takut banget. Kita takut banget, bahkan kita khawatir banget, apalagi misalkan di rumah ada orang tua gitu kan. Betul. Tapi ternyata yang bisa kita lakukan waktu itu ya cuma berdoa doang. Cuma berdoa semoga kita dilindungi lah gitu. Betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah lah kita masih sampai sekarang kan masih bisa beraktivitas dan tidak terkena COVID lah gitu. Nah, artinya ya memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini memang banyak suka duka, banyak tantangan, banyak menghadapi resiko dan sebagainya yang memang itu juga dihadapin bukan cuma kita gitu kan, tapi global. Bener-bener. Waktu itu sebenarnya gue juga hampir ini sih, maksudnya dalam sisi kerja di TV itu kena imbas yang paling besar banget. Yang gue paling ingat itu kita udah nyusun rundown buat persiapan syuting Dialog Ramadan. Itu udah 30 episode kita udah susun rundownnya. Kita udah kontak semua ustadz, kita udah kontak pesantren gitu kan. Sampai pada akhirnya keluar edaran dari pusat kalau kita dilarang produksi karena artinya terkait COVID. Yang artinya 30 episode itu kudu batal semua. Terpaksa dibatalkan. Jadi memang banyak banyak rencana-rencana kita yang harus dibatalkan. Dan baik lagi kayak yang tadi itu. Jadi kita karena gua koordinasi gitu kan. Waktu itu gua koordinasiin semuanya terkait Dialog Ramadan. Akhirnya kita kontak semua. Kita kontak semua asatiz, ustadz itu yang akan jadi narasumber di Dialog Ramadan. Jadi teknis syuting Dialog Ramadan ini kita syuting sebelum Ramadannya karena ya paham sendiri lah kalau pas Ramadannya kan mungkin banyak hal yang harus kita tapping. Jadi kita tapping. Dan akhirnya kita batalin gara-gara COVID. Dan habis itu memang kita lebih ke work from home. Sebagian work from home. Dan sebagian tetap turun ke liputan. Iya, nah itu dia. Jadi kita di TV ini memang ada istilah work from home itu ada. Ada. Tapi nggak berlaku buat. Iya, jadi kita masih yang operasional di studio masih tetap harus. Kita apalagi kita yang di lapangan gitu kan, yang masih tetap harus memberitakan kepada publik lah kondisi terakhir dan sebagainya ya. Tapi itu jadi tantangan kita ya. Benar. Sampai pada akhirnya kita kemudian sekarang ke 2021. Lu ngelihatnya ini bakal berakhir apa enggak nih? Apanya nih? COVID. Jadi gue sering banget ya di setiap wawancara gue, di setiap dialog gue, itu memang semua bukan hampir semua, tapi semua menyampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi kapan COVID ini berakhir. Benar. Nah ini juga yang sudah membuat mungkin masyarakat juga sudah agak sedikit kendor ya kedisiplinannya. Tapi ya mau gimana lagi, dalam artian gini loh, harapan kita sekarang kan cuma ada di vaksin kan. Betul. Cuma ada di vaksin dan ya kita berdoa aja vaksin ini efektif. Vaksin ini bisa efektif dan COVID ini bisa segera berakhir, walaupun kan kita belum tahu kan vaksinnya kapan juga kita belum tahu. Iya. Tapi apalagi masyarakat juga kayaknya lagi distrust ya, lagi percaya Mas ya. Vaksin juga sekarang waktu dia udah datang juga ternyata menimbulkan perbincangan baru di tengah masyarakat kita. Ada yang tidak percaya dengan vaksin ini, ada yang bilang vaksin ini adalah kualitasnya jelek dan sebagainya. Nah ini kan makanya kita sekarang itu ya
di satu sisi kita percayakan kepada pemerintah. Dan kita di media mau tidak mau kita harus mengawal ini kan. Jadi kita divaksin. Kalau divaksin ya sudah pasti. Sudah pasti lah. Pastilah ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Apalagi presiden juga udah bilang kalau masyarakat digratiskan. Presiden juga bakal mau vaksin pertama. Ya apalagi sih kalau kita ya sebagai warga kayaknya ya udah percaya aja karena itu juga buat kebaikan kita juga gitu kan. Karena kalau ditanya kapan pandemi ini berakhir ya kita nggak ada yang tahu. Bahkan kayaknya masih misterius, masih banyak juga spekulasi tentang COVID ini. Banyak banget obrolan tentang bahasan tentang COVID ini banyak banget. Jadi masyarakat juga mungkin mau mencerna yang mana juga bingung. Bener, berarti 2020 sampai 2021 yang paling in banget itu adalah COVID itu jadi trending banget ya. Dan memang itu juga sih yang jadi pengaruh buat banyak unsur di kehidupan kita sehari-hari. Dia secara apa ya? Dia merubah betul-betul secara hampir fundamental lah setiap pola kehidupan kita bermasyarakat itu hampir semuanya. Padahal 2020 ini banyak juga loh, nggak cuman COVID aja yang menurut gue bisa kita isu-isu penting gitu ya. Isu penting. Oke, itu satu COVID. Yang lain apa menurut lo yang 2020 ini yang apa ya? Mungkin upgrade diri lu sendiri, berpengaruh buat lu sendiri atau seenggaknya ada proses yang lebih baik yang lu rasain di 2020? Ini yang pertama dulu ya, sebelum yang upgrade diri tadi ya. Kalau misalkan isu lain yang selain COVID gitu, banyak sih sebenarnya, banyak isu lain, tapi ternyata tetap aja dihubungin ke COVID juga, larinya ke situ juga. Iya, di sini kita ada agenda bangsa kita, ada agenda penting yaitu pilkada misalnya. Tapi lagi-lagi kan tetap disesuaikan dengan kondisi COVID sekarang. Yang memang banyak sekali terjadi perubahan di sini. Dari tata cara ataupun tahap-tahapan pemilu itu banyak yang harus dimodifikasi oleh penyelenggara gitu, mau tidak mau. Itu gara-gara COVID juga dan hal-hal lainnya yang juga. Jadi sekarang itu selain COVID, isu-isu lain itu tenggelam. Jadi kayak kalah pamor aja. Kayaknya berarti 2020 ini semua hal tentang COVID lah ya. Dikaitkan tentang dengan COVID. Pandemi. Nah, terus yang kedua tadi tentang upgrade diri ya. Sebenarnya kalau gua berproses itu setiap hari kan. Jadi berproses itu setiap hari. Jadi setiap hal ataupun setiap yang gua temuin tiap hari itu pasti juga akan mempengaruhi untuk gua bisa mengupgrade diri. Siap. Karena gua kan kebanyakan otodidak lah ya belajar. Gua nggak ada menempuh pendidikan khusus tentang jurnalistik, tentang reporter itu nggak ada. Otodidak aja. Jadi kita ya tiap hari belajar aja. Iya. Bener kita yang bener nggak kan? Ya bener lah. Gue juga yang masih ya elah baru terjun ke broadcast. Nah, salah satu mentor penting gue dari awal gue masuk TVRI Bubble ya Kang Farul ini. Aduh. Gue mau cerita, gue inget banget kan. Jadi waktu gue masuk ke TVRI Bubble, itu satu-satunya orang yang itulah yang mementori kita secara resmi itu ya Kang Farul ini. Dia ngasih pelajaran basic yang memang benar-benar kita perluin waktu itu. Karena emang kebutuhannya sih buat gua juga sebenarnya bukan. Jadi pembawa acara ataupun host atau presenter itu kan akan terlibat banyak sama pengarah acara gua khususnya. Jadi ya gua nggak mau ambil pusing aja daripada nanti gua ajarin lagi satu-satu. Mendingan gue kumpulin semuanya, gue kasih sharing tentang ini loh nanti bakal seperti ini. Dan cara penyampaiannya benar-benar efektif. Alhamdulillah. Dan mantap. Alhamdulillah, kalaupun misalnya ada yang bisa dipetikkan, alhamdulillah gitu kan. Oke, sip. Tapi di luar itu kita akan bahas tentang masalah mungkin teman-teman juga harus tahu nih kalau misalnya di TV itu tidak semenyenangkan atau misalnya tidak menyeramkan juga gitu ya sebenarnya TV itu. Ada hal-hal yang memang yang di layar kaca itu sebenarnya berproses yang cukup panjang kan. Dan melibatkan teamwork. Yang ada di frontman. Kalau misalnya teman-teman lihat Revo lagi live cross dari TVRI Bangka Belitung ke TVRI Pusat, itu sebenarnya di belakang itu ada banyak orang gitu kan. Dan tanpa mereka nggak bakal berjalan. Betul seperti itu.
Dan baik lagi nih, gue apresiasi yang pilkada waktu itu. Oke, yang menurut lo apa yang hal-hal yang berproses untuk hal teamwork ini gitu kan? Menurut lo apa nih yang paling berkesan di program apa nih yang menurut lo paling? Maksudnya gimana nih? Di program apa yang secara teamwork, secara kolektif gitu kan? Dan lo terlibat di situ. Itu di program apa nih selama 2020 nih? Kalau misalkan ditanya program apa gitu ya, gue nggak bisa jawab jujur. Iya, karena gue udah terlibat hampir di semua program. Gue udah pernah terlibat gitu ya. Dengan teamwork yang kompleks gitu kan? Dengan teamwork yang kompleks ataupun teamwork yang minimalis. Oke. Jadi ternyata memang tadi kata Kang Farul kan kerja di TV itu memang ya yang namanya teamwork ini sangat penting. Betul. Jadi tidak ada satu profesi yang merasa unggul dari profesi lainnya, itu nggak ada. Jadi satu profesi tidak maksimal maka akan juga berpengaruh terhadap hasil produksi kita. Nah itu jadi yang terpenting. Jadi memang di semua program ya, karena kita kan orangnya itu aja ya. Jadi ya memang. Jadi TVRI Bubble tuh minimalis sebenarnya. Iya. Jadi ya kita udah sampai dengan detik ini, maksudnya sistem yang kita bangun itu udah bagus. Oke. Bagus banget. Oke, berarti setiap program yang ada teamworknya berkesan lah buat lo ya. Terakhir juga lu kan terlibat di debat ya, debat kandidat ya. Debat kandidat. Hampir semua debat. Di semua debat tapi sebagai host. Sebagai host. MC ya. Iya, jadi sebagai host, sebagai MC terlibat di semua debat. Ada berapa titik waktu itu debatnya? Ada 4. Kita ada di dua kabupaten. 2 kabupaten. Cuma satu kabupaten 2 kali debat. Jadi 4 kali debat. Oke. Minus Belitung Timur. Minus Belitung Timur sama Bangka Barat. Sama Bangka Barat. Oh, berarti Bangka Selatan sama Bangka Tengah. Oke, sip. Nah, itu apalagi itu kan timnya banyak banget. Kita berangkat 18 orang tuh. 18 orang dan alhamdulillah ternyata kita bisa melewat dengan itu lagi COVID juga kan? Lagi COVID juga, dan ternyata memang kita betul-betul bisa saling mengerti gitu. Kita bisa saling menghargai dari 18 orang ini, dan alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan mendapatkan apresiasi dari penyelenggara. Emang bagus banget. Iya. Bagus banget. Waktu itu di-handle sama Wandi ya. Sama Wandi. Dan hostnya lu sama Siska. Siska Octavia. Kita nggak cuman 2020 aja pernah terlibat di debat. Lu juga kan? 2018. Pangkal Pinang, Pilwako, Sungai Liat, Belitung. Iya. Oke, lu setelah ngelihat proses debat pilkada, terus deket sama banyak orang yang mungkin ya pemangku kebijakan lah, tokoh-tokoh Forkopimda dan lain sebagainya, gubernur, itu pejabat-pejabat dah. Lu punya perspektif sendiri nggak tentang membangun Bangka Belitung itu seperti apa sih? Yang paling penting untuk membangun daerah itu sebenarnya adalah goodwill dari pemimpinnya. Oke. Jadi bagaimana semua kebijakan di daerah ini kan yang bikin itu kan adalah kepala daerah. Oke. Jadi ketika kepala daerahnya itu memang memiliki komitmen yang serius untuk dapat membangun daerahnya, itu mungkin daerahnya bisa terbangun dengan baik. Tapi yang terpenting saat ini, yang menjadi hal penting lah kalau menurut gua ya, itu adalah saat ini belum ada ataupun masih sedikit pemimpin itu yang bisa beriringan dengan perkembangan ataupun situasi zaman sekarang itu. Jadi pemikiran mereka itu terkadang udah nggak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Oke. Nah itu dia. Jadi yang terpenting saat ini kan, tapi kita nggak bisa memaksakan juga. Betul. Karena yang berpeluang itu kan adalah orang-orang yang kita udah tahu lah siapa yang bakal maju-maju. Tapi gue yakin suatu saat nanti maka akan ada kelompok yang akan mengambil alih kepemimpinan ini, yang nanti akan bisa relevan lah dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang ini. Seperti apa, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Betul. Nggak bisa lagi kita pakai teori-teori yang lama. Betul. Nah itu pemimpinnya harus bisa open minded lah ya, berkata ya, dan terbuka, dia harus bisa seimbang dengan bener-bener gitu. Kita nggak salahin
karakter, nggak salahin pemimpinnya itu sendiri, tapi sebenarnya karena memang nggak ada yang bisa membendung kemajuan zaman ya. Itu dia. Apalagi sekarang perkembangan teknologi, anak-anak muda kita juga beda sama anak muda zaman dulu gitu kan, yang dulu nggak ada sekarang ada, yang kayaknya sekarangnya serba mudah deh semua itu. Dan itu dia. Dan setiap kebijakan pembangunan juga harus bisa sesuai dengan kondisi sekarang ini. Nggak bisa kalau masih pakai pemikiran lama ya ujung-ujungnya kita ketinggalan dan nggak bisa bersaing, itu jelas. Setuju nggak setuju ya nanti bisa didebatkan lagi masalah itu. Mungkin ente juga nggak setuju. enggak. Soalnya kan kadang kita kalau misalnya dari dalam pemerintahan pasti punya perspektif sendiri nih gimana cara membangun. Kalau misalnya kita kan lebih ke kedua belah pihak kali ya, cover both side ya. Kita bisa masuk ke pemerintahan juga, kadang kita terjun ke masyarakat juga gitu kan. Jadi ibarat kata kita memantau banyak hal lah gitu ya. Walaupun mungkin nggak bisa jadi referensi juga sih, tapi masih banyak yang harus kita ambil referensi dari berbagai sisi untuk bisa. Tapi intinya ada beberapa perspektif yang bisa kita ambil gimana caranya ngebangun daerah kita masing-masing. Yang terpenting itu kita jangan terlalu menggantungkan apapun kepada pemerintah. Betul. Artinya setiap orang kan harus bisa berperan aktif lah, bisa berpartisipasi ya sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Oke, benar. Lu seperti yang kita ketahui nih, lu kan kita deh sama-sama kita tuh kan. Seperti yang kita ketahui. Iya. Kita padat banget nih kerjaan kan. Padat banget nih, bukan dalam artian padat. Ya artinya setiap hari kita punya secara administratif kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan banyak hal. Misalnya lu liputan, syuting dan lain sebagainya. Kapan waktu terbaik buat lu untuk me time lah ibarat kata? Me time itu, maksudnya kalau misalkan gua jawab itu tidak sesuai dengan ekspektasi lu. Oke. Pasti lu punya hobi dong. Oh iya jelas. Pasti lu punya sesuatu yang misalnya, oke dah ini kayaknya gua enjoy di sini gitu kan. Dan itu jadi salah satu faktor me time lu juga mungkin. Iya. Jadi sebenarnya gua tadi kan bilang kan kalau profesi gua ini passion gue. Passion. Jadi sebenarnya gue itu bisa. Jadi sebenarnya lu gak butuh me time ya, karena bekerja lu ada kebagian. Iya, jadi ada peribahasa gini kan, orang yang paling beruntung. Yang beruntung itu adalah mereka yang bekerja mendapatkan uang dari hobinya kan. Oh iya benar. Jadi ketika gue bisa enjoy di profesi gue, artinya gue tidak perlu membutuhkan waktu lain. Walaupun kalau libur butuh ya. Oke, istirahat, refresh dong. Libur butuh. Tapi maksud gue beban yang gue rasakan itu tidak seberat beban mereka yang bekerja tidak sesuai dengan apa yang menjadi passion mereka mungkin. Jadi maksudnya kayak ya udah sih, gue kerja di sini karena gue suka, karena gue hobi. Jadi lelah itu nomor sekian lah ya, karena lo ngejalaninnya dengan fun tadi gitu. Tapi gini loh, memang bener loh guys. Gue kan ini ya, sebelum ini kan gue pernah kerja di tempat lain juga. Gue ngerasain kerja di tempat lain yang memang itu sesuai dengan disiplin ilmu gue. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan passion lo. Agak tidak sesuai lah kan gitu ya. Jadi memang ada perbedaan. Jadi walaupun katakanlah tingkat santainya sama antara dua profesi ini, tapi ternyata ngerasain yang hobi dengan yang nggak hobi bebannya memang beda. Memang beda, walaupun bebannya sama gitu ya. Rasa berat di otak itu beda. Berarti ini PR juga nih buat kita yang memang udah terlanjur nyemplung, udah basah-basahan dalam satu profesi, yang ternyata kita ngerasa itu bukan passion kita. PR juga buat kita gimana caranya mencintai profesi itu. Iya, itu memang, tapi kan ya itu juga yang beruntung adalah mereka yang kebetulan menemukan yang sesuai. Yang belum beruntung ya mau nggak mau, karena kan kita tentu kita harus punya penghasilan. Benar. Intinya ya kerja keras. Intinya kerja keras dan proses kan nggak akan ngianatin hasil. Betul, ya. Itu dia. Benar. Panjang sebenarnya sih yang pengen kita obrolin sama lu, Po. Tapi gue nggak tahu ini udah berapa. Personal gimana? Secara personal gue bahas tentang apaan gue?
Iya, lu kan ganteng nih. Enggak, pokoknya nggak usah bahas itu. Nggak usah bahas itu ya. Oh ya udah deh. Ya udah deh. Iya. Ya gimana? Jadi sebenarnya kenapa gua datengin Revo gitu kan? Karena pertama dia teman sekantor juga, terus karena memang konten CS ya. Karena memang konten channel gua tuh isinya tentang hal-hal yang berbau broadcasting lah. Walaupun memang nggak secara profesional ya. Jadi lebih ke unsur isengnya lebih banyak gitu daripada unsur seriusnya di channel-channel itu. Makanya gue hadirin Revo untuk melihat gimana sih sebenarnya personality dari Revo sebagai host, presenter, jurnalis juga, wartawan, dia kemana-mana gitu kan, ketemu banyak orang, dan program-program apa aja yang ini. Jadi kita sebenarnya ini kayaknya behind the scene atau BTS tapi packagingnya aja yang beda. Oke, sip. Lo ngelihat 2021 dengan kesibukan lo yang sekarang apa nih? Kita kan belajar banyak nih dari 2020 dengan profesi kita, dengan kesibukan kita, dengan apa kita. Apa sih yang menurut lo? Oh ternyata ini nih yang harus gue lakuin setelah gue belajar di 2020. Iya, 2020 intinya gini ya, kalau misalkan memang momentum tahun itu bisa kita jadikan sebagai saat kita untuk beresolusi lah gitu ya. Oke. Yang itu kan artinya sama dengan setiap kita kan harus punya achieve kan, to achieve. Nah target gue yang gak muluk-muluk kan, artinya ya gue bisa lebih baik dari tahun kemarin. Oke, sip. Gue bisa menampilkan pekerjaan dalam profesi gue itu yang lebih baik dari kemarin. Dan yang terpenting itu gue bisa berbagi ilmu. Gue bisa berbagi ilmu karena kita kan juga karena Bangka Belitung kan yang namanya broadcast itu masih jarang lah ya. Padahal kan potensi kita ini banyak. Nah, gue berharap banget itu ada muncul talenta baru ya, talenta baru yang bisa mewarnai dunia broadcast gitu. Bukan hanya di TVRI kan, misalkan ada wadah-wadah yang lain. Gue berharap itu bisa berbagi ilmu, bisa sharing, dan yang terpenting itu apa yang kita lakukan ini bisa membawa keberkahan. Amin. Itu sih. Gila endingnya. Lu kalau gua ngomong gitu ketawa. Iya. Soalnya emang dia terkenal sosok religius. Sok. Berkah, amin, mudah-mudahan sih ya. Iya. Berarti 2021 resolusinya semua hal yang terbaik gitu kan. Semua hal yang terbaik ya. Tapi gue nggak mencium resolusi untuk personal dia. Semuanya. Kalau itu record tadi. Iya, dan memang tidak semua orang bisa membaca. Oke, benar ya. Dan memang standar masing-masing orang juga beda nih kan ya. Kebutuhan orang juga beda-beda. Tapi seenggaknya kita punya harapan baik buat ngadepin 2021. Kalau lu apa? Itunya. 2021 kalau gue sih apa ya? Buat gue setiap hari itu ya perlu ada perbaikan aja sih. Jadi nggak harus nunggu momentum tahun baru gitu kan. Nggak harus nunggu momentum ulang tahun, nggak harus nunggu itu, karena ya buat gue ya emang hidup harus direncanakan gitu kan. Dan umur juga nggak tahu sampai kapan. Nah benar, umur kita nggak tahu sampai kapan gitu kan. Kita juga harus melayakkan diri untuk banyak hal ke depannya. Jadi ya yang penting itu ya itu benar, kita menjadi lebih baik setiap hari. Siap. Intinya seperti itu sih. Menurut lu udah di fase yang kayaknya salah satu skill gua, kayaknya gua bakal pakai cara yang seperti ini deh buat biar gue tetap di karakter ini. Atau mungkin lu tetap terbuka, gue sebagai presenter, gue sebagai reporter, gue mau coba hal lain, misalnya apa, lu mau seperti apa gitu kan, membuka diri, atau emang lu akan tetap keep di sini dan lu dalemin itu sampai lu bener-bener. Enggak sih, gue sekarang ngerasa belum puas. Belum puas artinya kan kalau kita belum puas ya kita masih open ya. Masih membuka diri untuk mencoba untuk untuk mencoba
hal-hal baru, hal-hal baru, skill baru, metode baru. Nah, apalagi kita belum apa-apa gitu belum kan. Belum apa-apa, dan kita belum apa-apa. Jadi dari pokoknya karena kan apalagi di news kan, news itu kan dia dinamis banget. Dinamis banget. Karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti juga bergantung pada situasi kondisi yang ada. Dari situ juga ya mau tidak mau kita dipaksa untuk memodifikasi lah. Bener. Modifikasi. Oh iya bener. Lu kan liputan terus. Lu kan ketemu banyak orang terus. Kalau misalnya kalau kesan biasa sih. Tapi ada nggak sih satu momen saat lu ngadepin narasumber tertentu, lu ada yang ngerasa, ternyata kita nggak ternyata kita beruntung ya, atau ternyata ya hidup itu nggak seperti yang kita bayangin gitu. Pernah nggak sih lo? Di titik pas lu ketemu narasumber, pas lu ngelihat permasalahan di luar gitu, lu ngelihat ternyata kita beruntung loh. Iya, itu sering banget. Sering banget karena kita ini kan selalu bertemu dengan hal yang baru kan. Hal yang baru yang lagi-lagi tadi Kang Faru bilang membuka cakrawala lagi. Betul. Selama ini yang kita belum tahu ternyata kita jadi tahu, dan ternyata kondisinya itu kan bisa lebih dari kita, bisa kurang dari kita. Dari situ ya tadi yang Akang bilang kan, kita merasa bersyukur atau apa. Tapi lagi-lagi kan ternyata di situ juga terselip tanggung jawab kan. Betul. Kita sebagai newscaster lah gitu. Ya tugas kita adalah bagaimana kita ini kan secara nggak langsung ya berperan di dalam merubah kondisi negara ini kan. Betul. Kondisi negara ini melalui informasi-informasi yang kita sampaikan. Betul. Makanya bagi seorang jurnalis gitu ya, ini sangat penting banget yang namanya memegang prinsip-prinsip, ya salah satunya cover both side tadi kan, terus prinsip imparsialitas dan sebagainya itu wajib banget karena kita ada fungsi kontrol juga ya. Karena setiap apa yang kita beritakan itu pasti akan berdampak. Besar atau kecilnya dampak itu relatif, tapi pasti akan berdampak. Dan bayangkan ketika kita memberitakan sesuatu yang misalkan tidak fakta, kita memberitakan sesuatu yang dilebih-lebihkan dan sebagainya, yang tidak berimbang, maka dampaknya juga akan buruk ya. Benar. Nah itu mungkin sharing lah bagi ya kan bukan cuma di TV doang kan. Betul. Semua jurnalis lah. Profesi jurnalis juga kayaknya ada pakem-pakem sendiri ya yang harus kita. Prinsip-prinsip itu yang harus dipegang lah. Kita pernah kerja sama nggak sih? Pernah di Pesona Indonesia. Kita pernah garap Pesona Indonesia, dan memang ya. Dan itu buat di betul. Revo itu kan gua baru kelihatan banget gua nggak ada apa-apanya. Enggak. Karakter Revo tuh sebenarnya dia tuh emang bener sih. Ketika di direct langsung sama bos ini baru kelihatan gua nggak ada apa-apa. Enggak, gua emang baru pertama kali ketemu Revo udah bilang, dia ngasih statement sama gua kalau misalnya dia lebih condong ke news lah ibarat kata ya, warnanya tuh lebih condong ke situ. Dan itu gue merasa juga waktu kita kerja sama di Belitung itu, karena kita bawain tentang program pariwisata, itu memang ya Revo gimana caranya dia biar bisa luas tuh ya kita nggak bisa maksain Revo gitu kan. Revo emang cocoknya di program-program seperti investigasi, seperti apa. Tapi dalam cocok bukan berarti dia secara pembawaan, tapi emang dia di situ tempatnya gitu. Dia harus di situ tempatnya, dan akhirnya ya seperti itu. Seperti itu. Tapi atur nuhun pisan. Iya, dapat pelajaran. Dan abis itu nggak pernah lagi ya? Habis itu Pesona Indonesia nggak pernah lagi? Nggak pernah lagi. Lo lebih ke sport. Gue terakhir ngeliat sport tuh yang off-road tuh bagus loh. Yang off-road ya? Jadi off-road itu, iya. Jadi kita itu kalau dulu kan memang konsep arena olahraga dulu, sekarang beda kan. Jadi sekarang ini memang betul-betul momentum kita untuk mengeksplor lah. Benar. Mengeksplor dari metode kita syuting, dari ya macam-macam lah di situ. Jadi memang mungkin setiap episode itu mungkin akan berubah-ubah. Benar. Tapi insya Allah perubahannya itu lebih baik ya. Insya Allah sih itu. Ini mungkin agak susah buat lo, tapi apa tuh? Lo lebih nyaman sama siapa kalau misalnya dalam satu tim? Lebih nyaman? Iya, maksudnya lebih klop kalau misalnya lu garap sesuatu. Wajib dijawab atau enggak? Kalau misalkan nggak wajib dijawab, gua nggak mau jawab. Iya.
Ya gimana ya? Ya enggak, maksud gua lu kan ada partner in crime. Maksud gua lu ada partner yang enggak, gini aja deh, gua jawabnya gini. Memang akhir-akhir ini semenjak Covid lah ya. Semenjak Covid itu jadi gue intens selama setahun belakangan lah ya. Setahun belakangan. Itu lebih intensnya sama Adul. Adul. Iya, sama Adul. Nah itu nggak tahu apakah memang karena sering jalan itu bisa klop ya, atau memang karena memang satu pemikiran. Satu kan? pemikiran. Tapi akhir-akhir ini ya memang sering jalannya sama dia. Oke, dan tapi gua jalan sama yang lain juga ya enjoy aja gitu kan. Enjoy aja. Cuman chemistry mungkin lo lebih dapet ya. Jadi apa yang lu pengen Adu bisa preparein. Sebaliknya juga. Apa yang Adu pengen lu bisa penuhin gitu kan. Tapi mungkin itu karena sering jalan. Sama yang lain juga mungkin ya bisa karena kita memang orangnya ya itu aja, jadi sama siapapun kita akhirnya bisa jalan juga gitu kan. Oke. Apa yang merubah karakter lu dari sekian lama 3 tahun ini lu berkecimpung di broadcast? Yang merubah karakter gua? Iya, yang ngerubah karakter lu sebagai personal secara pribadi, atau lu ngerasa gue jadi lebih ini ya setelah gue menggeluti tentang dunia broadcasting, atau setelah lu lebih in di jurnalistik. Kan biasanya kita dulu ada masa-masa kita cukup banget ternyata gue dulu ya. Menarik, kan? Ini yang menariknya. Jadi karakter gue sama apa yang gue jalanin sekarang itu kontradiksi. Sangat-sangat kontradiktif. Banyak temen yang WA dan juga DM. Mereka semua bilang gini, kok nggak nyangka ya? Dulu kan pendiam dia bilang. Iya, dulu kan pendiam, dulu kan nggak pernah ngomong. Itu PR banget ya. Dan gue juga ternyata dari hasil perundungan gue termasuk yang tidak menyangka kok gue bisa gitu. Jadi lu tuh sebenarnya lu tuh pribadi yang pendiam ya? Sangat-sangat pendiam, pemalu itu waktu gue masih sekolah. Tapi ternyata gue punya, ini hobi gue kan, tapi kontradiksi sama hobi gue, yang ternyata alhamdulillah gue bisa melawan karakter yang lama gitu. Tapi lu pasti tetap pendiam sekarang? Karakter gue masih ada. Tapi ternyata waktu gue kerja, waktu gue di depan kamera lah misalnya kan, tapi gue bisa. Iya, lu malah talkative gitu ya, lu malah lancar gitu ngomong. Itu dia yang gue nggak nyangka, tapi bisa. Dan itu masih depan kamera ya, depan kamera yang tidak ada audiens. Tapi pada waktu tahun 2018 gue baru masuk TVRI, gue ingat banget Pak Emil nawarin waktu itu ya. Jadi moderator waktu itu Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan datang, itu pertama kalinya gue jadi moderator di situ. Itu audiensnya banyak dan orang-orang penting semua, nggak orang sembarangan kan. Menteri Kesehatan di situ. Waktu itu gue udah gambling, ini gue mau terima atau enggak. Tapi guanya meyakinkan diri gue. Ini kesempatan gue. Betul. Gue nggak tahu itu pikiran dari mana, yang penting ini kesempatan harus gue ambil. Mau nanti hasilnya itu seperti apa, bodo amat. Itu untuk pertama kalinya atau? Untuk pertama kalinya. Sebelumnya lu nggak pernah handle yang seperti itu? Nggak pernah. Di situasi yang seperti itu? Nggak pernah. Itu yang pertama, dan gue mempedekan diri gue waktu itu, dan alhamdulillah itu bisa dijalani lah istilahnya. Bisa dijalani dan lu dipercaya juga akhirnya. Dan dari situ gue nggak nyangka ini mungkin terakhir nih, gue bilang. Ini terakhir gue bilang. Mungkin orang nggak tahu ya hasilnya seperti apa. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian Dinas Kesehatan kembali menghubungi gue untuk jadi moderator lagi. Nah itu berarti well done, lu melakukan sesuatu dengan baik. Gue ngerasa apa yang gue lakuin sih masih sangat-sangat belum maksimal ya. Tapi yang gue syukurin, gue bisa melawan. Gue bisa jadikan itu sebagai kesempatan. Gue ambil, mau gue bisa atau enggak, ya udah itu urusan ntar. Dan itu berangkat dari personal lu yang pendiam. Iya, personalnya, tapi terukur ya. Gue ngambil itu terukur juga. Yang kira-kira gue masih bisa atau nggak bisa. Artinya masih ada 2 opsi kan. Kalau dia opsinya cuma 1 nggak bisa, nggak bakal gue ambil. Walaupun lu awal sempat ragu tadi ya. Walaupun ragu, tapi masih ada 2 opsi, bisa atau nggak bisa. Ya mudah-mudahan bisa. Gitu aja. Tapi di saat itu lu tetap lu waktu itu udah nemuin passion lu? Apa lu memang sudah ada passion? Enggak, sebelumnya udah ada passion. Karena sebelum di TVRI kan gue juga pernah di broadcast juga ya, iya, di TV lain ya. Iya. Oke, sip. Nah, ya artinya
udah ada, kalau makanya depan kamera gue bilang alhamdulillah gue udah agak, tapi depan audiens, nah itu dia. Ya intinya ya gue ngerasa kita masih belum ada apa-apanya ternyata ya, sesuatu yang kita ngerasa, ya intinya itu sih benar kata lu tadi, jangan cepet puas dan terus upgrade, terus perbaikin diri kita selama kita masih ngerasa ada sesuatu yang belum kita kejar nih gitu ya, belum kita sampein dan lain sebagainya. Tapi Kang Farul, kalau gue lihat udah nggak pantas lagi di bubble. Gue harus di mana? Jadi udah harus upgrade lagi. Iya, karena sayang, makanya kan sayang banget gitu. Artinya udah bukan kelasnya lagi di bubble. Kalau gue sendiri sih ngerasain gue lebih aman dan nyaman. Kalau ya. aman dan nyaman iya, aman dan nyaman iya. Memang bener. Kalau aman dan nyaman iya gitu. Iya. Karena gue tahu banget broadcast di nasional lah ibarat kata ya, itu kan kejam Under pressure banget. Iya. Under pressure banget. Karena teman-teman gue aja kan ada yang di global, ada yang di TV-TV swasta lah gitu kan. Kalau misalnya kita sharing sekali ketemu, ternyata gue belum ada apa-apanya ya gitu. Tapi gue ngerasa ya udah sih gitu kan, karena tujuan gue 50-50. Satu, gue ngejalanin apa yang menurut gue fun di situ. Satu lagi karena gue kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Iya. Karena teman gue satu ini Sebentar lagi. Bentar lagi ya? Serius nih? Enggak lah. Iya, bentar lagi berarti dia nih, jangan-jangan nih. Mudah-mudahan. Amin lah, mudah-mudahan. Kapan tuh? Enggak. Apa tadi? Sampai mana? Kepala rumah tangga terus? Iya, udah. Kepala rumah tangga dan teman gue samping ini bentar lagi. Enggak ada ngomongin tentang gue tadi. Iya, Po. Apa nih, Po? Terakhir nih, Po nih. Apa tuh? Apalah ya? Menurut lo kalau misalnya kita ngasih apa nih yang lu bisa sharing ke gua, terus ke viewers gua di luar sana tentang apa ya? Tentang TV lah, tentang kalau tentang TV kan jangan TV berat iya. tentang passion lah menurut lu. Tentang passion ya. Iya, apa yang menurut lu bisa ambil kalau ternyata ya orang bisa bahagia loh kalau misalnya passionnya dijaga. Iya, gitu. sebenarnya gini Kang ya, untuk sekarang ini ya, dunia itu sedang membuka peluang sebesar-besarnya bagi orang yang ingin berprofesi di hobinya. Oke. Iya nggak? Ini kan, jadi kita tidak ada lagi zamannya pemaksaan sekarang. Oke. Tidak ada lagi lu harus kerja di bank, lu harus kerja PNS dan sebagainya. Platform udah banyak sekarang. Benar. Jadi peluang untuk orang bisa mengembangkan hobinya. Kalau dulu kan alasannya orang yang beruntung itu orang yang bekerja di hobinya. Betul. Artinya mereka waktu itu masih sedikit yang punya peluang untuk kerja berdasarkan hobi. Betul. Tapi sekarang dunia itu udah membuka selebar-lebarnya peluang orang untuk bisa bekerja sesuai dengan hobinya. Dan orang bisa jadi apapun sekarang. Bisa jadi apapun dan bisa menghasilkan. Pertanyaannya, apakah mau kita manfaatkan atau enggak? Itu aja sih sebenarnya. Kita mau take a change apa enggak gitu Iya. kan. Jadi lu jadi olahragawan sekarang bukan lagi profesi kelas bawah. Iya enggak? Tapi lu bisa menghasilkan bahkan lebih dari seorang pengusaha sekalipun. Betul. Lu mau jadi seorang musisi sekarang bisa sama juga, bisa mendapatkan penghasilan yang besar juga. Benar. Jadi tadi yang gue bilang, jadi memang dunia sudah membuka peluang sebesar-besarnya. Karena setiap profesi ternyata setiap kemampuan itu pasti dihargai. Pasti ada harganya. Catat tuh benar-benar banget tuh. Setiap profesi, setiap kemampuan pasti memiliki nilai dan peluang tertentu. Di tempat yang tepat. Ada di tempat yang tidak tepat, yang tidak bisa menghargai sebagaimana mestinya. Betul. Ya kalau misalnya nggak dihargain ya udah ngapain sih? Cari aja yang bisa menghargai. Oke, itu aja Po, thank you. Sama-sama. Udah ada di channel gua. Siap. Ini mudah-mudahan kita nggak targetin banyak hal sih dari gua, khususnya nggak targetin banyak hal dari obrolan kita kali ini gitu kan. Yang paling penting adalah konten ngobrol gua ada gitu. Iya. Kalaupun misalnya teman-teman di rumah teman-teman yang nonton dapat bonus dari ini ya alhamdulillah, bersyukur. Kalau enggak ya udah nggak usah ditonton. Thank you, Boy ya. Siap, sama-sama. Siap. Sip, itu aja teman-teman. Thank you.